Hai Studymates, kembali lagi bersama your study partner Let's Study. Hari ini kita akan belajar mengenai pola kalimat untuk persiapan SNBT. Ruang pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Sebelumnya, perkenalkan, namaku Iza Naila Paramita, aku biasa dipanggil Naila. Aku merupakan seorang mahasiswa jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Angkatan 2023. Yuk, belajar bareng! Nah, di sini kita akan mempelajari beberapa materi, yaitu yang pertama, pengertian pola kalimat, kemudian kita akan mempelajari mengenai subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan, kemudian jenis kalimat, kata kunci aktif pasif, contoh kalimat aktif pasif, dan perluasan kalimat. Langsung aja, yang pertama, struktur kalimat itu merupakan unsur-unsur yang membentuk sebuah kalimat. Dia terdiri dari subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai subjek. Jadi subjek ini berisi siapa atau apa yang hendak dibicarakan. Dan subjek tidak bisa diawali dengan preposisi seperti dari, untuk, bagi, dan lain sebagainya. Kemudian dia juga tidak bisa diawali dengan konjungsi seperti dan, karena, meskipun, ataupun adverbia seperti tidak, akan, sangat, dan lain sebagainya. Nah, subjek ini dapat berbentuk kata nomina, frasa nomina, dan kata ganti atau pronomina. Contoh subjek dari kata nomina, buku itu sudah habis terjual. Contoh frasa nomina, burung hitam ditembak jatuh oleh pemburu. Contoh kata ganti, aku meminum kopi di teras. Kemudian selanjutnya predikat. Predikat itu dia menjelaskan kenapa atau bagaimana dari subjek. Dapat didahului keterangan akan, selalu, sedang, hampir, seharusnya, sebaiknya, selayaknya, dan lain sebagainya. Dia tidak dapat didahului konjungsi adalah, ialah, merupakan. Adalah dan ialah. Kemudian predikat ini merupakan predikat khusus kopula. Dia juga bisa berbentuk nomina, adjektiva, verbal, maupun numeralia. Contoh predikat dengan nomina. Ibuku guru di sekolahku. Ini predikatnya. Kemudian adjektif. Bunga itu cantik. Ini predikatnya. Verbal. Sarman berlari dengan sangat kencang. Ini predikatnya. Numeralia. Belalang yang ada di botol itu banyak sekali. Yang ada di botol itu banyak sekali. Kemudian, objek ini dia melengkapi makna predikat transitif. Dia itu berupa kata nomina atau frasa nomina. Dan dia tidak didahului preposisi. Kemudian selanjutnya ada pelengkap. Pelengkap itu dia melengkapi makna predikat intransitif. Kemudian dia berupa nomina, verba, adjektif, frasa preposisional, dan tidak didahului preposisi. Nah, di sini ada beberapa perbedaan terkait objek dan pelengkap. Kalau objek itu pasti dia setelah predikat verba transitif. Kalau pelengkap itu dia setelah objek atau predikat verba intransitif. Kemudian kalau objek, dia itu dapat dipasifkan. Kalau pelengkap, itu tidak dapat dipasifkan. Lalu objek itu dapat diganti dengan nya. Dan pelengkap tidak bisa diganti dengan nya. Lalu selanjutnya ada keterangan. Dia menerangkan bagian lain, tapi tidak wajib ada. Kemudian dia letaknya bisa di awal, tengah, maupun akhir kalimat. Lalu umumnya diawali preposisi atau konjungsi. Nah, contohnya itu ada keterangan waktu. Itu ada kemarin, minggu lalu, besok, setelah. Kemudian keterangan tempat, di ruangan, pada tembok, dalam rumah. Keterangan alasan, contohnya, karena sakit, aku tidak masuk sekolah. Keterangan tujuan, agar, supaya, untuk menjadi. Keterangan syarat itu ada jika, seandainya, dan apabila. Kemudian selanjutnya ada jenis kalimat, itu ada kalimat aktif dan kalimat pasif. Nah, kalau untuk kalimat aktif itu subjeknya melakukan tindakan. Kalau kalimat pasif, subjeknya mendapatkan tindakan. Nah,
Untuk kata kuncinya, biasanya kita melihat dari imbuhan pada kata dalam kalimatnya, dan juga kita melihat dari strukturnya. Untuk kalimat aktif, dia biasanya imbuhannya yang digunakan adalah me dan ber, dan subjeknya itu berada di depan. Kemudian untuk kalimat pasif, imbuhannya itu ter, di, ter-an, ter-ke-an, dan objeknya itu ada di depan. Nah, kemudian contoh kalimat aktif dan pasif. Kalimat aktifnya, ayah memasak makan malam. Kalimat pasifnya, makan malam hari ini dimasak oleh ayah. Jadi untuk kalimat aktif ini subjeknya di depan, ayah. Dan kalau untuk kalimat pasif, objeknya yang di depan, makan malam. Kemudian predikatnya itu dia mendapat imbuhan me. Kalau kalimat aktif, jadi memasak. Kalau kalimat pasif itu mendapat imbuhan di, yaitu dimasak. Lalu contoh kedua, kalimat aktif, air membanjiri halaman rumah nenek. Untuk kalimat pasifnya, kemarin halaman rumah nenek kebanjiran. Kemudian yang ketiga, kalimat aktifnya, Ani dan Lulu sedang bermain yoyo. Untuk kalimat pasifnya, yoyo itu dimainkan oleh mereka. Nah, selanjutnya ada perluasan kalimat. Ini merupakan perubahan kalimat dasar atau kalimat inti menjadi lebih luas. Dan ini dilakukan dengan menambahkan unsur keterangan. Nah, contoh, ini ada kalimat inti. Jadi kalimat inti itu artinya adalah kalimat yang minimal terdiri dari subjek dan predikat, tetapi bisa juga ditambah dengan unsur objek dan pelengkap. Jadi intinya perluasan kalimat itu adalah memperluas kalimat inti. Dan biasanya itu dilakukan dengan menambahkan unsur keterangan. Nah, langsung saja kita masuk ke latihan soal. Di sini ada 3 tipe soal, yaitu tipe pilihan ganda, tipe pernyataan benar atau salah 2 kolom, dan juga tipe isian singkat. Yang pertama, model soal pilihan ganda. Pilih kalimat yang memiliki pola SPOK. A. Andi membaca buku di taman. B. Ibu memasak di dapur. C. Ayah sedang tidur siang. D. Adik membeli mainan baru. E. Guru mengajar dengan penuh semangat. Aku akan langsung bacakan jawaban dan pembahasannya. Jadi jawabannya adalah A. Andi membaca buku di taman. Ini polanya adalah Andi itu sebagai subjek, membaca itu sebagai predikat, objek itu buku sebagai objek, dan di taman sebagai keterangan. Untuk pilihan kalimat lainnya, itu kalau pilihan B itu polanya adalah SPK, pilihan C juga SPK, pilihan D itu SPO, dia tidak ada keterangan, dan pilihan E juga SPK, tidak ada objek. Selanjutnya, model pilihan 2 kolom, ini ada 5 pernyataan, dan teman-teman diminta untuk memilih mana pernyataan yang benar, mana pernyataan yang salah. Kalimat Siti membaca novel di kamar memiliki pola SPOK. Pola SPK tidak memerlukan objek dalam kalimat. Kalimat Anissa membawa tas baru adalah memiliki pola SPOK. Pola SPOK memerlukan keterangan tambahan untuk menjadi SPOK. Pola SPO memerlukan keterangan tambahan untuk menjadi SPOK. Kalimat ayah bekerja di kantor memiliki pola SPO. Aku akan langsung bacakan jawaban dan pembahasannya. Pernyataan bernama benar karena Siti membaca novel di kamar memiliki SPOK, yaitu Siti sebagai subjek, membaca sebagai predikat, novel sebagai objek, dan kamar sebagai keterangan. Pernyataan kedua benar karena pola SPK tidak memerlukan objek. Pernyataan ketiga salah karena Anissa membawa tas baru hanya SPO. Pernyataan keempat benar karena keterangan tambahan diperlukan untuk mengubah pola SPO menjadi SPOK. Pernyataan kelima salah karena ayah bekerja di kantor hanya memiliki pola SPK, tidak ada objek. Selanjutnya, model soal isian singkat. Kalimat dengan pola SPOK memerlukan tambahan unsur berupa, gue akan langsung bacakan jawabannya, keterangan. Jadi, pola SPOK itu memerlukan tambahan unsur keterangan untuk melengkapi informasi mengenai tempat, waktu, cara, atau alasan dalam sebuah kalimat. Nah, setelah teman-teman menyimak video kali ini, ada beberapa key point atau kata kunci yang perlu teman-teman pahami.
Yang pertama itu adalah pola kalimat. Pola kalimat itu merupakan susunan atau struktur dari unsur-unsur yang membentuk sebuah kalimat seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Nah, kemudian ada dua jenis kalimat, yaitu kalimat aktif dan kalimat pasif. Demikian video kali ini. Terima kasih kepada donatur Let's Study yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. StudyMeets bisa mereview kembali bahan pembelajaran textbook, PPT, dan latihan soal pada link di description box. Let's Study juga menyediakan playlist YouTube khusus bahan pembelajaran loh. Teman-teman jangan lupa untuk dicek ya. Nah, StudyMeets juga bisa mensupport Let's Study dengan berdonasi seikhlasnya. Selain donasi dalam bentuk uang, StudyMeets juga bisa share platform Let's Study kepada teman sekitar atau membagikan info platform Let's Study ke sosial media StudyMeets. Yuk follow akun sosial media Let's Study seperti Instagram, Twitter, dan TikTok agar selalu mendapatkan update konten bermanfaat lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Semangat!